mau coba lepas masker ini dia. Kehadiran gunungan sampah di Bantar Gebang Bekasi seakan menjadi pisau bermata dua. Mari kita. Oke guys, kita hiking. Gunung sampah. Bawa bekal guys. Lihat pemandangannya. Oke. Lihat pemandangan. Pemandangan dari sini ada pemandangan ternyata. Bencana ekologis di satu sisi, tapi menjadi berkah bagi kehidupan yang bergerak di sekitarnya. Ibu betah bu banyak laler gini. Ya betah nggak betah, orang namanya nyari makan. Ternyata sudah kelihatan view gunung sampah. Ini penasaran sih, pengen cium aromanya ya gimana ya, karena kita belum buka kaca dari tadi. Gimana teman-teman? Ya, gunung sampah Mas Ega. Kita coba buka kaca Mas Ega. Coba. Ya, Kita buka kaca dulu. Wow. Ya Allah. Aromanya gimana? Langsung dari sumbernya. Sedapnya. Ternyata emang seperti ini, tumpukan gunungan sampah itu aromanya. Udah ke-spill ya, ke-spill baunya. Sekarang saatnya kita coba lebih mendekat lagi. Kali ini saya dan tim Indonesiaku akan menelusur gunung anti mainstream di Bekasi. Pemandangannya tidaklah menawan, tapi sangatlah epik. Dengan tinggi mencapai 40 meter, membuat TPST Bantar Gebang setara dengan gedung 16 lantai. Ini merupakan kali pertama bagi saya, Ega dan Anggit menyambangi TPST Bantar Gebang dari jarak sedekat ini. Kami langsung bersiap memulai kegiatan liputan. Aroma sampah yang pekat terasa langsung menyergap pernafasan kami. Kita mau apain Kita Mas? mau ke pemukiman pemulung, kita mau cari info dulu. Siapa tahu menemukan kisah-kisah pemulung yang bisa kita sharing. Ya, dan ini tuh benar-benar persis ya di sebelah gunungan sampah. Kalau aku sih nggak kuat ya, harumnya, nyengatnya. Aku pakai masker dulu sebentar. Aduh, udah siap sedia ini. Kalian nggak mau pakai masker? Nggak usah, biar adaptasi aja lah. Ih, ya jadi Kita mencoba kebal. ketahanan masing-masing sih ya. Kalau aku benar-benar belum sanggup sekarang nih kayaknya. Iya, Ren. Udah sampai di pemukiman. Halo Bu, mari. Ternyata pas udah di sini malah aromanya nggak begitu menyengat ya Mas ya? Iya, tadi pas baru turun sih emang bener-bener aroma sampahnya. Mungkin karena kita udah adaptasi ya setelah sekian menit di sini kali ya hidung kita ya. Iya. Dan gimana setelah turun menurut lo? Ini gunungan sampahnya cuma berapa meter ke pemukiman ya. Dan banyak bakar-bakar gini setiap hari, nggak nyangka juga ya Mas ternyata di sebelah gunung sampah ada kehidupan dan banyak yang tinggal di sini. Ini sih sepertinya sih nggak sehat sih kalau buat tempat tinggal ya, udaranya. Lagi dari sampahnya, dari reaksi sampahnya, terus bakar-bakar sampah plastik. Permukiman yang berhimpitan dengan tumpukan sampah ini dihuni lebih dari 2.000 warga. Seakan tidak ada masalah, mereka tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ini sampah yang disimpan oleh pemulung dan yang ada di sini hanya sebagian kecil dari keseluruhan sampah dari gunungan sampah atau pusatnya. Di sini aja udah terlihat sumpek. Jadi kalau nantinya dalam 5 tahun ke depan ketika tempat ini sudah tidak menampung lagi sampah-sampah, akan menjadi seperti apa? Wah, adik-adik mau kemana? Mau ngaji. Wih, mau ngaji. Di mana ngajinya? Di sana. Oh, di situ. Ya udah, hati-hati ya. Tas dulu. Semangat, semangat. Ih, pinter banget ini.
Di sudut lain kampung ini, pandangan saya tertuju kepada seorang ibu yang tengah membawa palu di tumpukan kayu. Halo Ibu, waduh lagi ngumpulin kayu ya? Bu, saya Meinia dari Indonesiaku Trans 7. Ibu, buat apa ini kayu-kayunya? Bisa buat, kadang buat masak, kadang bikin meja kecil-kecilan buat tempat piring. Oh gitu ya. Boleh nggak nemenin saya keliling? Oh, Oke. Bu Sarinah yang akrab disapa Inah tinggal di sini sejak usianya 5 tahun. Ia biasanya mencari barang-barang yang masih bisa digunakan kembali. Dari Bu Inah, kami mendapatkan informasi seorang kakek yang hidup merana bersama cucunya. Namanya kakek Wasli. Ia juga merupakan tetangga kampung Bu Inah di Indramayu. Iya. Halo Pak Wasli. Ini ada. Bu, saya pamit dulu Oh, ya. iya, iya. Ini saya tinggal Pak Wasli. Oh, iya. Silakan ngobrol. Ibu Sarina, terima kasih banyak ya Bu. Iya. Ya. Halo, Padli. Umur berapa? 7 tahun. Setiap hari kakek Wasli memulung di gunung sampah Bantar Gebang. Alhasil, ia harus menitipkan Padli di rumah Bu Inah, tetangganya. Nah, jadi setiap hari Pak Wasli kalau mau berangkat kerja, ya mau nggak mau menitipkan Padli ya. Gitu. Sekarang saya ini sama teman-teman lagi mau ke rumah tetangganya Pak Wasli. Pak Wasli ini pasti menitipkan Padli ya. Kamu mau main di rumah tetangga ya? Gitu. Nah, manggilnya apa Padli tadi? Manggilnya Bapak Tua ya? Karena dari kecil bareng Bapak, walaupun Bapak kakeknya manggilnya Bapak Tua. Oke, teman-teman udah sampai di rumahnya Bu Sarinah yang tadi kita ketemu. Bu Inah juga memiliki cucu yang tinggal bersamanya. Padli yang sudah sejak lama dikenalnya, tak canggung bermain bersama cucunya hingga membantu membuat meja. Waduh, ini lebih menyengat jauh dibandingkan saat di permukiman. Ini jelas karena ini ada pusatnya. Sampah dari seluruh penjuru Jakarta dibawa ke sini. Ini gunungan sampah yang di belakang saya belum seberapa. Ini hanya sekitar 30 meter. Katanya di zona yang lain itu ada yang lebih tinggi lagi. Jadi di TPST Bantar Gebang ini terbagi dari beberapa zona. Nah, saya sama Pak Wasli ini di zona 2. Maskernya udah double loh, tembus baunya. Terima kasih. Ada bunga buatan. Ketemu di sumber tempat sampah. Ya Allah, Pak Wasli, saya kasih lagi ke Bapak. Di tengah lingkungan yang keras, hal-hal seperti ini bak hiburan bagi para pemulung. Tak jarang mereka menemukan barang-barang yang menarik perhatian. Saya mau coba lepas masker ini deh. Aduh. Nih, Ega lagi pilek sebenarnya ya, lagi mampet hidungnya. Tapi nembus baunya. Nggak sanggup kayaknya. Nggak sanggup. Aduh, saya benar-benar gak kebayang. Setiap hari Pak Wasli kayak gini dan banyak pemulung lainnya. Jumlahnya ratusan, mungkin bahkan ribuan ya. Karena ini
seluas itu. Disinilah dari sampah ini jadi sumber penghidupannya mereka. Luas TPST Bantar Gebang mencakup 132,5 hektar yang terbagi menjadi 4 zona. Walau memprihatinkan, disinilah gunungan emas bagi para pemulung. Sampah menjadi komoditas yang merupakan sumber penghidupan mereka. Pak, Bapak, pernah nggak ketiban gitu misalnya? Iya, saya baru pertama kali kan datang ke sini. Dan dari deket kayak gini kok ngeri banget ya Pak, alat beratnya itu loh. Sering ketiban kayu. Ketiban kayu? Dari Beko. Terus kalau ketiban tumpukan sampah gitu pernah? Pernah. Distribusi sampah dari Jakarta berlangsung selama 24 jam. Dalam kurun waktu itulah aktivitas pemulung bergulir. Tapi aktivitas mereka jelas sangatlah beresiko. Jadi kita baru menyeberang dari area sana ke sini, pindah tempat karena kita udah nggak sanggup ya terlalu dekat sama Beko. Di sini bisa juga Pak Wasli ya? Mari kita melangkah. Alon-alon. Yang penting pelakon, aduh. Oke guys, kita bawa bekal gunung sampah. Oke guys, kita hiking. Gunung sampah. Bawa bekal guys. Lihat pemandangannya. Oke. Lihat pemandangan. Pemandangan dari sini ada pemandangan ternyata. Wah, ini dia. Ini puncak berapa mdpl? Ini 30 meter Wah. Wah, lihat ini. With a view, guys. Tinggal ngopi-ngopi senja. Nah, iya. Memulung menjadi satu-satunya cara kakek Wasli bertahan hidup. Kini, dirinya ingin mengumpulkan uang agar suatu saat Padli bisa kembali bersekolah. Ya, mau kerja usaha apa lagi kalau nggak nyari sampah. Dulu mah lagi sebelumnya di sampah ya kerja lain. Nah kemarinya habis di sononya udah nggak ada kerjaan, jadi lari ke sampah. Ya kadang-kadang kalau lagi rame, kalau lagi solot nggak ada kebanyakan berhenti ya dapat 100. Ya kalau kebanyakan berhenti kena panas mah ya kadang-kadang ya kurang lah dari 100 kan. Kita mah ya seadanya aja senemunya. Kalau kadang-kadang ya beli, kadang-kadang ya di mana aja kalau dapat, kadang-kadang di sampah dibawa. Bapak pernah makan dari sampah gitu? Ya sering. Pak yakin nih masih nggak apa-apa dimakan? Nggak apa-apa, bisa bagus. Masih bagus, nggak ada yang bolong-bolong. Oke, mau Bapak seduh? Yakin? Yakin. Iya udah yuk. Sekarang udah memang waktunya istirahat makan siang. Baru setengah hari ngikutin kegiatan Pak Wasli tuh. Saya capek banget Pak. Dan teman-teman juga ya mau istirahat. Udah pada lapar belum? Wah, lapar sekali, haus sih, yang jelas. Oke. Tapi ini warung terdekatnya ada di sini. Iya, jadi kita mau istirahat di mana? Di warung. Oh ya, tadi kan Pak Wasli nemu itu tuh. Iya, nemu Mau mie. diseduh katanya. Oh, Sekalian Iya, iya. numpang di warung. oke. Yuk, yuk. Membawa makanan dari hasil mulung membuat Wasli mengirit uang. Selama kemasannya belum terbuka, ia berani memakan makanan dari buangan sampah. Sementara saya tak sanggup menelan makanan di tengah gunungan sampah seperti ini. Minum es dengan pemandangan yang epik. Mas, kayaknya aku air putih aja ya. Segernya. Apa rasanya? Seger dong. Kayaknya, Ayo, sini. iya. Oh, dari aromanya terbayang. Segernya. Aku nggak kuat ya
sama harumnya nyengat, jadi kayaknya aku air putih aja, air mineral aja. Jadi saya duduk di sini sama Bapak. Coba rasanya masih enak emang Pak? Masih enak. Udah habis Pak? Loh, oh iya. Jadi Bapak barusan definisi buang sampah pada tempatnya ya. Enak banget, habis makan langsung lempar gitu aja ya. Karena memang di sini tempatnya. Melihat Pak Wasli menyeduh mie instan, Ega dan Anggit pun tergugah karena sudah merasa lapar. Mereka pun memesan mie instan kepada ibu pemilik warung. Selamat makan. Oke, suasana istirahatnya teman-teman seperti ini. Kok beneran lapar nih kayaknya. Ini triknya biar aromanya masuk dulu. Oh iya, triknya adalah dideketin tuh ya. Deketin ke hidung. Walaupun masih terasa sedap apa nih, harum yang harum sebelahnya Mas Anggit, sampah, atau harumnya sampah kalah sama teriakan perut. Udah terlalu tinggi, ya khawatiran ya itu, yang khawatir paling kalau hujan suka longsor buat itu gunung sampahnya. Kehidupan terus bergerak di tengah gunungan sampah Bantar Gebang. Mereka yang jeli justru dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada. Ini ya Bu, tadi semua mie-nya 2 sama minuman-minumannya. Saya air putih 1. Bu, saya numpang duduk bentar ini ya. Capek juga. Ibu udah lama jualan? Ya udah semuanya sih udah 3 tahun. Oh, Ibu namanya siapa Bu? Saringkem. Bu Saringkem. Ibu asli sini? Bukan, Indramayu. Asli Indramayu. Oh gitu. Terus Ibu kalau jualan tuh sampai dari pagi sampai malam? Iya, bapaknya. Kalau malam bapaknya, kalau siang saya. Oh, gantian. Ibu betah Bu banyak laler gini? Ya betah nggak betah, orang namanya nyari makan. Ibu tiap hari pasti ada aja yang beli? Ya ada aja sih yang beli, ada aja. Ibu nggak mulung aja Bu? Nggak bisa, saya mau udah tua. Nggak bisa mulung. Tenaganya nggak ada. Walau tidak memulung, Saringkem tetap mencoba peruntungannya dari sampah. Bu Saringkem dan Pak Kavian suaminya tinggal hanya berdua di sini. Putra-putrinya berada di kampung dengan keempat cucu mereka. Balik modal nggak buka warung? Ya kadang-kadang balik modal, kadang-kadang ya namanya orang jualan ya. Kadang-kadang dapet, kadang-kadang enggak, ya namanya orang jualan. Kadang-kadang sepi, nggak ada sama sekali, ya biasa. Iya, dulunya sih ya Allah sengak, sesek. Ya Allah, sesek sekali, sengak, nggak bisa napas lah. Cuma sekarang alhamdulillah udah biasa mah ya biasa-biasa aja. Makan di sini juga masuk. Dulu boro-boro. Baunya kan nggak tahan. Iya, kayak teman-teman saya tuh Bu, mau makan malah nggak dihabisin Bu. Iya. Katanya nggak tahan baunya. Lah ini tadi tuh ya Bu, kan ada alat berat tuh gerak tuh di sekitar kita. Berasa tadi tuh Bu, di sini kayak agak bergetar gitu ya, goyang ya. Emang nggak takut Ibu? Ya enggak, orang udah biasa ada sopel, udah biasa ada itu. Pak Dedi, saya tuh jualan di gulungan sampah. Tolong dah perhatiin saya. Ibu Saringkem dari Indramayu. Tolong Pak Dedi datang di sini. Lihatin saya rakyat kecil, orang tua, nggak bisa apa-apa. Saya tuh orang miskin. Cuman bisa jualan di sini di gunung sampah. Sebelum hari gelap, kakek Wasli menyelesaikan pekerjaannya di gunungan sampah. Ia kemudian bergegas menjemput cucunya.
Padahal saat sang istri masih hidup, ia bisa sampai tengah malam masih berada di TPST. Apa boleh buat, meski kini penghasilannya berkurang, ia harus menjadi bapak sekaligus ibu bagi Padli. Makasih ya. Dadah. Aduh. Aduh, yuk pulang yuk. Bu Ina, makasih ya. Jadi kali ini kakek Wasli membawa 1 karung yang siap untuk dijual kepada pengepul. Hasil yang didapat tidaklah banyak. Ia hanya mendapat Rp50.000. Per karung ya Bu, Ibu nerimanya ya? Makasih Bu ya. Aduh, kondisi di dalam rumah nih, rumahnya Pak Wasli. Saat berusia 6 bulan, Padli sudah harus kehilangan ibunya yang meninggal karena sakit. Sejak saat itu, Padli tinggal bersama kakek dan neneknya. Sayangnya, beberapa bulan lalu, sang nenek juga meninggal dunia. Sementara ayah Padli tidak tinggal di sini. Sayangnya bocah 7 tahun ini sudah tidak bersekolah. Hal ini karena tak ada yang mengurus Padli saat sang kakek bekerja. Tinggal di kampung pemulung membuat isi rumah kakek Wasli berasal dari tempat sampah. Mulai dari perabotan hingga mainan Padli, semuanya merupakan barang bekas. Ini redo. Yeay. Tas dulu. Keren. Nah, Padli, kamu nggak belajar dari mana? Mana berarti ini? Belajar sendiri. Wah, pinter. Nah, ini pianika punya Padli juga boleh nemu ya dari mulung di tempat buangan. Lalu Padli ya ternyata cukup otodidak juga gitu mencoba pianika ini, bisa tahu tangga nada. Keren banget Padli. Tas lagi dong. Yeay. Pengen jadi apa? Pengen kerja di mana Padli kalau udah besar? Pengen jadi apa? Padli kalau sudah besar mau jadi apa? Pabrik. Mau jadi pabrik. Kerja di apa? Pengen Mau kerja di pabrik kalau sudah besar. Pabrik apa? Amin. Di bagian sini nih ada apa? Mobil-mobil truk sampah. Lagi parkir atau ngantri nih ya? Coba kita cari tahu ya. Pak, mari permisi. Maaf, boleh tanya-tanya nggak? Ini lagi parkir apa lagi ngantri, Mas? Lagi ngantri sih. Ngantri? Iya, kebetulan lagi ngantri juga. Oh gitu. Ngantri ke buat apa, Mas? Untuk ke arah ke atas sih untuk pembuangan ini. Sehari, Mas, kalau boleh tahu sehari bawa berapa banyak bobot isi mobilnya nih? Paling kalau itu nominal paling di angka 10 ton lah. 10 ton minimal? Minimal paling. Masnya sehari bisa bolak-balik berapa kali ke sini? Paling 1 kali doang sih. Oh, 1 kali. Ini dari daerah mana, Mas? Oh, kebetulan ini dari Tanjung Priuk. Dari Tanjung Priuk. Oh, oke. Hati-hati, Mas. Nih, bayangin ya. Satu truk ini muatannya 10 ton minimal dalam sehari. Itu baru satu truk. Di sini setiap harinya ini baru dalam satu waktu di sekitar jam 11 siang udah ada banyak banget lalu lalang nih, kurang lebih ada berapa? Oh, ini mau lewat. Ternyata mau lewat. Mas, mau lewat ya? Aduh, maaf. Ngalangin jalan. Ada satu hal yang menarik perhatian saya. Sebuah motor kecil melintas di antara ratusan truk sampah yang berjejer.
Merasa penasaran, saya langsung menghampiri ibu yang mengendarai motor. Ibu, permisi. Saya Menia dari Indonesiaku Trans 7. Ibu ini jualan? Jualan. Jualan apa, Bu? Nasi. Oh, nasi. Ya. Di perbungkus gini. Berapaan ini, Bu? Tergantung lauk sih, ada yang sama ayam 15, sama ikan, beda-beda harga. Oh gitu, Ibu namanya siapa, maaf? Ibu Tarsi. Bu Tarsi, Ibu setiap hari? Setiap hari, tapi kalau hari Minggu saya libur. Oh gitu, Minggu aja liburnya. Terus kalau jam berapa sampai jam berapa, Bu? Saya biasa berangkat dari rumah itu jam 10:30, terus jam segini pulang. Masak lagi, sore, pulang-pulang jam 5. Oh gitu, berarti dalam sehari ini pasti habis? Alhamdulillah kan udah ini tahu, udah pelanggannya udah tetap. Oh, pelanggan tetap. Oh, Ibu tapi pernah takut nggak, Bu? Ibu kan bawa motor kayak gini kan, lucu banget lagi nih ada tutupannya begini ya. Terus kalau lewat truk-truk kan pada gede-gede tuh, Bu, truknya. Terus gimana tuh, Bu? Kadang ada waktu kan sempit kan, kalau ini cuma satu baris kan, kalau kadang-kadang kan 2 baris. Kadang nyenggol ini pecah. Oh gitu. Oh pernah ini kesenggol sampai pecah? Kesenggol pinggir-pinggir ini cuma satu baris. Kadang kan hampir mau setiap hari itu 2 baris. Kalau yang jalur sana tuh sekarang kan 2 baris. Beresiko, namun tak ada pilihan. Dalam satu hari, ratusan truk sampah berjubel di sini. Bahkan pernah bisa mencapai 1.300 truk per harinya. Warga asli Bantar Gebang ini dulunya tinggal di titik TPST sebelum menjadi gunungan sampah seperti sekarang. Sejak pindah, ia sempat kebingungan hendak memulai dari mana untuk berjualan. Kini, nenek 3 cucu ini nekat berjualan nasi bungkus untuk para sopir truk sampah. Dulu kan rumah saya kan sebelum digusur tuh kan dekat gunung sampah. Emang nasib takdir berkata lain ya. Saya pisah sama bapaknya. Sebelum digusur tuh saya pisah. Jadi emang dari awal saya udah jualan di situ. Pas itu pisah saya pulang. Pokoknya belum punya apa-apa dah. Saya pulang cuman bawa anak. Pas itu campur sama adek dapat setahun. Emang nekat ya. Masa kita nggak bisa gitu. Pas itu campur setahun. Dari awal saya jualan di rumah juga belum berani buat keliling. Alhamdulillah punya saudara yang ngebantu. Emang dibilang buangannya emang udah nggak layak ya. Udah terlalu tinggi itu. Ya khawatiran ya itu. Yang khawatir paling kalau longsor, pas ada longsor. Kalau hujan suka longsor itu gunung sampahnya. Rasa khawatir itu seakan menjadi dilematis. Di satu sisi, jika gunungan sampah tak ada lagi, maka sumber penghidupan Tarsih juga akan lenyap. Di sisi lain, bagi warga yang tinggal di sekitar gunung sampah, akan terus merasa was-was. Jakarta tidak tinggal diam untuk mengantisipasi terhadap membludaknya TPST Bantar Gebang. Melihat gunungan sampah yang terus bertambah, jelas diperlukan langkah dan antisipasi yang terukur. Lantas bagaimana yang seharusnya dilakukan? Apakah pemerintah akan terus mempertahankan konsep pembuangan terbuka seperti sekarang? Atau memiliki konsep lain yang lebih baik? Jakarta tidak tinggal diam untuk mengantisipasi terhadap membludaknya TPST Bantar Gebang. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan memang harus secara holistik. Jadi dari hulu, tengah, dan hilir di TPST Bantar Gebang sendiri. Upaya yang kita lakukan, kita di situ ada pembangunan, sudah mengoperasikan RDF plan kami dan landfill dengan kapasitas
2.000 ton per hari. Jadi dari 2.000 ton itu 1.000 ton sampah baru yang dari Jakarta tadi dan 1.000 tonnya lagi dari gunungan sampah landfill. Jadi gunungan itu kita tambang untuk kita jadikan RDF. Nah RDF itu kita jual kepada industri semen. Harapannya dengan upaya-upaya yang telah kami lakukan, ini bisa mereduksi sampah yang masuk ke Bantar Gebang. Sampah seharusnya tidak menjadi beban bagi siapapun. Karena sudah banyak contoh pengolahan sampah ramah lingkungan yang bermanfaat bagi warganya. Semuanya tergantung niat dan kemauan. Jangan sampai kebersihan hanya menjadi slogan yang tanpa makna.